Halo guys, balik lagi di Seekers. Bro, hari ini kita mau bahas yang agak unik nih. Agak unik. Tukang burger, jualan burger, kerja di McD, jadi orang terkaya di dunia. Wah. Bayang nggak lo? Dulunya flipping burger di McD, sekarang jadi orang terkaya di dunia. Wow. Gila banget kan? Gue sih kayaknya ngebayangin aja kayak susah bro. Gimana lo? Dulunya jadi pelayan ya, McD ya. Lu nyiapin burger, Tukang apa bolak-balikin daging burger ya. lu nyiapin BTS meal nih, kirim ke tukang Gojek, sekarang lu jadi orang terkaya di dunia, ya kan? Itu agak-agak gimana gitu kan? Iya. Nah, kita mau bahas itu, si orang ini punya kekayaan bersih itu senilai 3.000 triliun rupiah. 3.000 Kebayang nggak bro? triliun rupiah. 3.000 triliun Ntar, bro. rupiah. Ngitungnya kayak gimana? Nolnya ada berapa tuh? Gue aja belum pernah coba ngitung. 3.000 triliun bro. Bro, lu kecipratan 1% aja bro. Kayaknya kalau udah paling kaya se-Jawa Barat ya bro. Auto Sultan lah itu mah. Atau Sultan. Raffi Ahmad lewat. Ya. Apa Raffi Ahmad mau jadi tukang McD dulu? Kayaknya Raffi Ahmad aja nggak pernah di McD. Nggak pernah ya. Benar. Nah, jadi orang ini dia rencananya bulan ini, setahu gue dia mau ke luar angkasa bro. Wah gila. Mau keluar angkasa. Mainannya kalau misalnya bro, lu lagi liburan mau kemana? Mau ke Bali gitu ya? Iya. Ini mainnya keluar angkasa. Keluar angkasa. Gila. Enggak nggak bro? Kira-kira siapa tuh orangnya? Siapa tuh bro? Dia adalah Jeff Bezos. Oh, Jeff Bezos. Jeff Bezos itu pemiliknya Amazon. Yes, Amazon. Pemilik Amazon. Gue tahu Amazon itu dari zaman. Udah zaman lama tuh bro. Udah lama banget. Zaman SMA tuh gue udah sering denger Amazon. 90-an kan? berarti ya? Ya 90-an. Dulu tuh gue sempet pengen cari-cari buku yang nggak ada di sini lah. Agak susah dicarinya. Iya. Nah gue sempet browsing. Jadi tahun sekitar 99-an tuh internet udah ada bro. 99 Internet udah ada. Jadi tapi masih lemot ya? Masih lemot banget. Ingat nggak kalau misalkan lemot. zaman itu tuh kita masih pakai modem yang bunyinya agak lucu tuh. Pas begitu nyambung baru tert gitu kan. Iya, gue ngalamin tuh. Bunyinya kayak koneksi ke luar angkasa lah gitu. Nah dulu tuh kayak sekarang kayak enak ya. Oh sekarang udah enak banget. Internet lewat handphone, lewat apa. Kalau dulu gue mau ngakses internet itu harus ke kantor pos. Kantor pos ya? Kantor pos bro. Zaman itu gue masih tinggal di Jambi. Oh. Susah banget cari koneksi internet dan itu lemot banget. Jadi waktu itu karena masih SMA nih kita lagi getol-getolnya cari ilmu pengetahuan. Oh lu cari buku nih tadi kan? Gue cari buku waktu itu. Terus gue banyak suka buku-buku autobiografi, terutama tokoh-tokoh yang dari luar negeri, dari Amerika lah mostly. Nah gue cari nih ternyata di Indonesia tuh agak susah bro. Iya memang susah. Agak susah. Nah gue pas iseng di internet ini udah ada. Kita bisa browsing, kita bisa cari tahu buku yang kita mau. Ternyata adanya itu di Amazon. Oh iya. Nah, disitulah gue tahu Amazon. Amazon tuh dari tahun 90-an ternyata udah cukup eksis di Amerika. Udah cukup eksis di Amerika. Udah ya? eksis banget. Berarti ini tuh gegeduknya atau bapaknya Shopee. Nah, iya. Tokopedia. Shopping online, tapi dulu baru konsepnya hanya jualan buku. Oh, dulu tuh dia jualan buku doang. Konsepnya awalnya jualan buku, iya. Konsep si Amazon ini. Dan akhirnya gue cari-cari di situ. Apa sih nih Amazon ini? Harganya oke ya? Harganya zaman dulu masih oke. Ya. Karena dolarnya belum semahal sekarang kan. Kalau sekarang 14.000 dulu mungkin baru sekitar udah agak 2000 turun. kan, 2000-an iya, dulu kan, 1800 lah waktu itu zaman dolar segituan kan. Waktu itu gue inget banget yang gue cari itu nggak jauh-jauh dari autobiografinya olahragawan. Pencinta basket, penggila sneakers. Gue waktu itu cari autobiografinya Michael Jordan. Terus gue juga suka kayak penulis-penulis dari luar negeri. Walaupun waktu itu bahasa Inggris gue belum jago-jago banget. Sekarang juga nggak jago-jago amat sih. Tapi waktu itu gue pengen belajar gitu. Karena gue rasa kalau kita belajar banyak baca buku-buku yang bahasa Inggris, kita juga tambah ilmunya. Nah waktu itu gue cari, ternyata yang nongol ini Amazon. Amazon. Nah zaman dulu itu susah banget guys. Buat kita bisa beli barang dari Amerika ke Indonesia itu nggak gampang. Iya. Jadi gue pelajarin tuh ternyata itulah cikal bakalnya online shopping yang sekarang shopping yang sekarang udah lagi tren ya. Nah Jeff Bezos itu udah ngerintis dari tahun 90-an. Gila. Kalau lihat dari latar belakangnya, emang Jeff Bezos ini bukan orang yang sembarangan juga, bro. Jadi maksudnya sembarangan tuh gimana? Kakeknya itu dia direkturnya
lembaga atomik di Amerika. Oh, kakeknya ya? Kakeknya juga bukan orang yang bukan orang sembarangan, jadi orang pinter lah orang pintar juga latar backgroundnya. Jadi si Jeff Bezos ini awalnya dia juga sekolah di Princeton. Oh, Princeton. Ternama dong. Iya, itu salah satu sekolah ternama di Amerika. Harvard gitu ya. Itu setingkat lah ya, mereka selevel ya. Harvard, ya. Stanford. Nah, si Jeff Bezos itu dulu kuliah, dia ngambil jurusan fisika, bro. Fisika. Ternyata di tengah jalan, ketika dia ngejalanin kuliah fisika ini, dia agak bingung nih. Ternyata ada hal-hal yang dia kurang pahamin. Contohnya kalau nggak salah yang pernah gue baca itu dia agak kesulitan di bidang pelajaran aljabar. Akhirnya dia pindah, bro. Pindah jurusan. Ternyata bukan kita doang di Indonesia ya bisa pindah jurusan. Di sana juga orang dari dulu udah kayak gitu ya. Dia pindah jurusan ke computer science, bro. Computer science. Mungkin pada zaman itu belum terlalu populer kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang mah ponakan gua aja pada masuknya ke sana kan, ke jurusan-jurusan yang komputeran lah. Iya, sekarang kita bisa belajar coding online atau apa. Zaman dulu mungkin agak jarang nih orang tertarik ke arah sana. Nah, Jeff Bezos ini dia ngambil computer science dan ternyata di bidang itu dia bisa lulus akhirnya ya. Bisa lulus dan dia bisa belajar banyak hal yang jadi fondasinya dia untuk bikin si Amazon ini. Oh, fondasinya pertamanya dibikin Amazon di sini. Iya, dari dia mempelajari computer science, ternyata di zaman itu internet tuh lagi lagi di develop dan ternyata apa yang dia pelajarin di computer science ini bisa diaplikasiin di internet. Iya. Akhirnya dia bikinlah si Amazon ini. Oke, tahun 90-an ya? Tahun 90-an, kalau nggak salah tahun 97 ya. Nah, dari visi awalnya yang cuman jualan buku online ya? Jualan buku online. Kalau sekarang kita buka Amazon mungkin varian yang dijualnya udah banyak banget. Komplit. Ya. Gua Palu Gada ya? Palu Gada. Apa lu mau? Ada. Apa lu mau? Gua ada lah pokoknya. Nah sekarang waktu itu terakhir gua buka cari-cari action figure ada. Cari-cari barang olahraga ada. Semua ada komplit lah ya? Dari awalnya buku doang tuh, bro. Dari buku doang? Iya, keren banget kan? Tapi hebatnya gini, bro, yang gua ambil. Dia jualan buku online, berarti dia jualan bukunya tuh gak cuma hanya ruang lingkup Amerika doang. Dia bisa ke seluruh dunia kan. Ini yang hebat nih. Ya. Jadi ini yang hebat. Dan dia perintis, bro. Ya lu aja beli buku akhirnya dari lewat Amazon ini kan. Ya. Jadi gue juga beberapa kali itu nitip ke saudara gue. Jadi saudara gue ada yang sekolah di Amerika, dia sekolah di sana dan tinggal cukup lama. Jadi setahun sekali itu dia balik bawain titipan-titipan gue. Jadi gue beli dari sini, gue transaksinya lewat Indonesia, tapi dikirimnya ke Amerika. Karena waktu itu masih susah buat kirim ke Indonesia. Memang waktu itu memang belum bisa kirim ke Indonesia ya? Bisa sebenarnya, tapi lebih ribet lah waktu itu. Ya. Karena zaman bisa berapa bulan sampai Indonesia. Jadi intinya lu tuh belanja di Amazon ini atau Amazon ini untuk dikirim bukunya ini ke saudara lu yang tinggal di sana. Ya, jadi nanti setiap dia pulang ke Indonesia, dia bawain tuh buku-buku. Kalau sekarang ada, bro. Apa? Just Tip ya. Oh iya. Just Tip. Bahasa orang-orang namanya diulik aja gitu kan. Jadi kalau Just Tip, bro. Untuk saudara waktu itu belum ngerti Just Tip ya? Belum. Kalau nggak dicuanin gue, bro. Iya, waduh. Satu buku $10. Lumayan ya. Jadi dia ada ongkos balik tuh. Bawain buku-buku gue, cuan nih gue. Nggak perlu beli tiket nih gue. Ya kan? Dibayarin sama bukunya dia. Nah, itu gue bilang sih keren banget ya. Waktu itu idenya simple tapi brilian. Iya, cuman dari lu jualan buku, lu bisa jadi orang terkaya di dunia, guys. Jadi orang terkaya di dunia. Iya. Nah, dia pertama waktu dia buka itu tuh di mana? Di rumahnya atau di tempat kuliahannya atau di mana? Dia mulai dari garasi, bro. Hah? Di garasi? Garasi, bro. Garasi rumahnya? Pertama cikal bakalnya? Garasi rumahnya. Jadi dia mungkin bikin office kecil atau seperti apa gitu. Sekarang end up jadi orang terkaya di dunia. Even istrinya ini, mantan istri. Berarti dia Mackenzie Bezos, ya mungkin sekarang namanya balik ke nama aslinya, nggak pakai Bezos lagi. Itu jadi wanita terkaya di dunia, bro. Mantan istrinya ya? Setelah cerai, guys. Kok bisa jadi? Dia itu dapat share kalau nggak salah 25% dari total kekayaannya Jeff Bezos. Gila, 25% jadi wanita terkaya di dunia. Siapa yang nggak mau ya kan? Lu mau nggak jadi
anak angkat. Anak angkat berapa persen, bro? Kayaknya boleh pikir, Jeff Bezos butuh anak angkat nggak? Atau adik angkat? Jeff Bezos butuh bodyguard nggak? Cocok. Alung. Aduh. Nah, itu keren banget, bro. Kalau gue bilang mimpi dari suatu hal yang kecil. Oh iya benar. Ya kan? Begitu kita fokus terus telaten gitu Telaten. ya istilahnya terus. Dan gua rasa mungkin dia juga nggak langsung jadi, kan pasti ada gagal-gagal juga dong. Banyak kegagalannya juga, dia banyak jatuh bangunnya juga, karena beberapa... Jatuh bangun sampai botak ya? Oh iya? Pasti pikir. Iya, kasihan Jeff Bezos. Jeff Bezos kayaknya boleh nanti kita endorse pakai wig. Ya. Oh, iya. Ada temen yang jualan wig nih di Instagram. Gitu. Nah itu akhirnya kalau kayak dia mah bro udah nggak usah lagi bro tanam. Iya. Dan sekarang sih dia nggak peduli sih, duit gua banyak ya nggak. Mau kepala gua botak tuh mau apa kayak tetap suka-suka ganteng gua. Ya. Iya. Auto ganteng bro kalau duitnya banyak ya nggak. Gila ya 3.000 triliun loh. Kebayang kan? Utang Indonesia kayaknya bisa dibayar. Oh bisa. Jeff Bezos. Dia bisa beli negara kayaknya. Iya mungkin. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia bolak-balik burger doang, gondrong bro. Kalau itu gue rasa orang-orang yang dulu pernah beli burger sama dia juga mikir, wah kalau gitu mah gue nggak akan maksudnya nggak akan sia-siain nih orang gitu kan. Gue akan deketin terus kalau tahu bakal jadi kayak gini kan. Nah itulah dari mimpi yang kecil tiba-tiba bisa jadi orang terkaya di dunia itu kita bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu, sesuatu yang tetap kita bisa capai dengan kerja keras, dengan kegigihan ya. Dan yang penting bro, ora et labora. Iya. Berusaha dan berdoa ya. Iya, bener bro. Nah, zaman sekarang bro kita mah gue minta dicukupkan aja lah bro. Bener bro, zaman susah kayak gini ya, kalau orang-orang bilang kita sudah ada penghasilan aja itu udah bagus. Bagus banyak orang-orang kena PHK. Iya benar. Banyak orang-orang yang juga lagi kesusahan ya kan, apalagi sekarang kita ada aturan baru lagi nih. Apa tuh? Mall ditutup besok. PPKM ya? PPKM. Tanggal 3 ya, sampai tanggal 20. Nah, sedangkan si Jeff Bezos ini malah mau pergi keluar angkasa, bro. Loh, rasanya enak bro, nggak ada COVID. Aman ya di sana. Aman di sana. Tapi lucu loh bro, kemarin ini ada orang yang bikin petisi. Jadi dia bilang kalau Jeff Bezos pergi keluar angkasa, udah deh, biarin aja, jangan boleh pulang lagi. Oh gitu? Iya. Kok gitu sih? Ya mungkin karena Jeff Bezos ini dibalik kekayaannya dan cerita suksesnya dia, ada cerita kelamnya juga bro. Oh ada cerita kelam. Ternyata Jeff Bezos ini bukan sosok filantropis. Jadi dia filantropis itu apa bro? Filantropis itu mungkin sosok yang biasanya orang yang udah cukup kaya, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang bersifat sosial. Dermawan. Oh dia tuh enggak, berarti pelit dia dong bro? Dia tuh enggak. Dia termasuk orang yang juga, gue pernah baca juga, dia orangnya agak sarkastik juga. Apa tuh sarkastik? Sarkastik tuh dia condongnya lebih ke mengungkapkan sesuatu dengan cara-cara yang frontal, yang cara-cara yang bukan kasar tapi lebih ke kata-kata yang kurang oke lah gitu. Oke. Nah jadi banyak orang juga. Oh jadi si Jeff Bezos ini tuh kurang disukai banyak orang sebetulnya. Iya. Jadi di perusahaannya sendiri dia banyak orang yang kurang suka. Kurang suka sama dia karena dia sering mencibir. Mencibir kadang misalkan ada bawahannya yang melakukan kesalahan. Ya manusia tuh ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya Jeff Bezos ini kebetulan di situ. Ya, dan dia juga kurang pelit gitu amal, maksudnya. Pelit. Bro. Iya. Pelit. Kalau di kita kurang amal tahu sendiri kan. Waduh. Takutnya kena azab, bro. Tapi Jeff Bezos mah nggak ngerti azab. Nah, Jeff Bezos jadi ada orang nih bikin petisi. Iya, bikin petisi. Kalau lu mau keluar negeri, keluar angkasa, jangan balik lagi deh gitu. Kalau bisa jangan dibikin balik lagi. Kalau bisa dibikin lagi. Iya, sampai segitunya. Dan ternyata yang ikut petisinya ini banyak banget. Ribuan orang. Banyak banget nih sampai sekarang ini terus bertambah terus. Oke, terus statistiknya gimana? Nah, ini kayaknya kemungkinan banyak yang lebih setuju apa yang nggak setuju nih? Banyak yang setuju. Iya, banyak yang sadis juga ya orang. Termasuk anak gua aja juga kali ya. Gua rasa ngisi bos juga. Pelit nih gitu, nggak usah balik lagi lah. Biarin aja alungkan ke langit gitu kan. Kasihan juga sih. Oh, jadi petisinya tuh banyak yang mendukung. Banyak banget yang mendukung dan tapi ini makan lelucuan aja ya gitu. Iya, awalnya lelucuan. Awalnya lelucuan, tapi di luar dugaan ternyata kok banyak yang setuju Jeff Bezos ini nggak balik lagi ke dunia ini gitu kan. Nah, kemarin ini gue sempet lihat juga di Facebook, gue follow si Bernie Sanders.
salah satu senatornya Amerika. Dia juga sebenarnya salah satu kalangan politikus Amerika yang kurang suka sama orang-orang kaya di Amerika. Iya, dia ngerasa ketimpangannya ini udah terlalu jauh. Kesenjangan sosialnya. Ya, kesenjangan sosialnya. Jadi Jeff Bezos ini udah terlalu super kaya. Super kaya. Sebenarnya kalau misalkan kekayaan dia guys dibagi-bagiin ke seluruh warga Amerika aja, nggak perlu warga dunia ya. Itu warga Amerika mungkin punya kehidupan yang lebih baik. Iya benar juga. Tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Jadi memang ya semua ini ada baik buruknya lah ya. Betul. Di balik kekayaan yang super itu, yang super atau mungkin ada salah satu triknya bro. Gimana? Kalau lu pengen kaya banget harus pelit berarti. Bisa jadi. Atau lu harus botakin kepala. Lu rela nggak? Berarti nggak? Kalau buat jadi kaya gitu, botakin kepala. Nggak apa-apa. Rela ya? Botak aja udah. Cobain bro, malam ini kita botakin kepala. Duitnya dulu bro, mana? Nanti minggu depan kita nongol di Seeker. Udah botak semua. Gimana? Setuju nggak guys? Pertanyaannya gini, udah kaya belum? Nah itu jadi pertanyaan besar bro. Nah tapi mungkin tadi yang gue mah jokes aja sih. Ya kalau gue sih pribadi ya, ya karena gue juga belajar lah gitu kan di semua agama mungkin sama ya. Dan agama yang gue pelajari, makin kita banyak menerima tuh kita nggak pernah kekurangan. Benar bro, benar banget. Kalau itu gue setuju banget ya. Namanya tangan di atas atau memberi itu kita nggak akan kekurangan. Benar. Jadi sesuatu yang harus kita imanin juga. Alangkah lebih baiknya kita bisa memberi daripada kita meminta. Iya betul. Ya nggak bro? Betul. Setuju nggak bro? Setuju sih. Iya ya? Asik banget. Apalagi menurut gua sih pribadi kalau kita bisa ngebantu orang atau menolong orang, tentunya dengan kemampuan kita ya. Iya dengan kemampuan loh. Kemampuan kita, ikhlas juga. Itu ada hal baik yang terjadi juga di situ bro. Ya banyak sih dari cerita-cerita di Seeker ini kan, banyak nih kayak kisah inspiratif juga banyak. Ada orang yang ternyata pengemis karena dia memang jujur. Iya. Dia nemuin dompet nih, dompet orang kaya dia balikin tanpa minta pamrih loh. Iya. Akhirnya dia jadi diangkat sama si orang kaya itu. Nah, itu ya kayak gitulah, jadi banyak lah gitu. Mungkin ini Jeff Bezosnya kebetulan aja ya. Ya, Jeff Bezos ini kebenaran. Ya dari hak dia sih kan. Ya, uang dia kan. Sih, dia. Lu mau ngomong apa juga nggak mempan ke dia gitu kan. Duit gua ya. Iya betul. Ya tapi kan kita berharap juga ya, maksudnya dia akan melakukan hal yang baik juga ya. Iya sih, betul. Nah, kita nggak tahu nih nanti sampai ke depannya gimana nih cerita soal si Jeff Bezos ini. Jadi bulan Juli ya? Bulan Juli ya? Kalau nggak salah tuh, gue juga dengar sih, dengar beritanya tuh. Kalau nggak diundur ya? Kalau nggak diundur 20 Juli ya? Iya, kalau nggak diundur. Kita saksikan nih guys, 20 Juli nih Jeff Bezos ini mau ke luar angkasa. Kemarin kan Elon Musk udah kirim si mobilnya tuh ke luar angkasa. Kemana sih keluar angkasa? Ke Mars? Nah, gue nggak tahu. Nggak tahu. Rutenya kemana gue nggak tahu juga. Rutenya PP atau enggak juga gitu. Nah ini Jeff Bezos juga gue nggak jelas juga dia tujuan utamanya mau keluar angkasa nih. Apakah dia mau touring atau apa? Kurang jelas juga bro. Touring bro. Tujuan apa? Yang aim yang mau dia capai dengan dia mau keluar angkasa apa? Cuman gimmick doang? Iya benar. Atau mau seru-seruan doang? Emang gue nggak tahu. Seru-seruan doang. Iya. Bisa jadi sih kayak buat ini ya apa? Kadang gitulah orang udah kaya, bingung dia mau ngapain. Iya sih. Tapi sebenarnya ini kalau menurut gue pribadi ya, terlalu kaya juga pusing lah bro. Iya. Lu banyak duit ya, lu mau beli apa juga bisa langsung beli. Iya, ini kebeli. Jadi kayak nggak ada tantangan ya. Udah nggak ada. Ya mungkin nggak gregetnya lagi. Bingung buat apa kan? Makanya mungkin dia mau keluar angkasa tuh ke situ kali, udah nggak ada tantangan lagi bro. Bisa jadi sih. Gua rasa ini Jeff Bezos sudah berangkat. Gua rasa Elon Musk abis ini ngikut juga nih. Ngikut juga? Iya, ngikut juga. Abis Elon Musk nanti gantian nih, Bill Gates lagi nyusul. Bill Gates nyusul. Jadi orang-orang terkaya pada berangkat semua keluar angkasa. Benar juga ya. Ya nggak tahu, mungkin mereka nyiapin koloni atau apa, kayak film-film kan? Kayak film-film ya. Iya, nyiapin koloni di Mars, di bulan atau apa. Kebanyakan nonton bro. Fiksi. Ya nggak tahu kan, mungkin awalnya dari kelakuan nyeleneh orang kaya ini mungkin bisa terjadi hal-hal yang luar biasa kan? Luar biasa. Ya dari jualan buku ya. Tiba-tiba sekarang menguasain dunia gitu kan? Hebat. Itu hebat banget bro. Tapi emang gue sih salut. Gue salut dari kegigihannya dia ya. Memang kalau ya kegagalan itu tuh bukan suatu
justru kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Iya. Nah, itu gue setuju. Ya kan? Jadi intinya mah jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Ya sama kayak channel Seeker ini, bro. Iya. Ya kan? Pelan-pelan terus ya. Makanya Family Seeker tonton terus ya. Jangan lupa tontonnya dari awal sampai akhir. Iya. Tontonnya jangan setengah-setengah. Karena jangan di skip-skip. Jadi biar jangan lupa juga nanti subscribe. Ya, di like ya. Di like juga. Jadi kita terus ngasih apa ya? Jadi gini bro, kalau memang banyak yang like itu kan membuat motivasi ke benar, kita ya benar. untuk terus jadi lebih semangat ya. Berkarya terus kan, mencari terus kan gitu. Nyiapin kan. konten-konten yang lebih oke lagi. Informasi-informasi, knowledge gitu kan. Gitu. Ya biar tambah seru juga guys. Ya salah satunya kan tentang Jeff Bezos ini kan memang sosok yang kontroversial ya dengan kekayaan. Tapi bener sih bro, gue juga baru tahu sih. Ternyata Jeff Bezos ini, Amazon gue tahu. Jeff Bezos gue baru ya dengar-dengar baru tahu. Dan gue baru tahu kalau latar belakangnya dia pernah jualan burger jadi pegawai McD. Nah itu dia. Jadi kalau menurut gue juga yang sekarang masih flipping burger di McD, ya kan? Ya, atau mungkin kerja di kafe-kafe atau di Starbucks ya. Kalau kalian punya mimpi yang besar nggak ada salahnya. Nah bro, gue mau nanya, Jeff Bezos ini tuh dia kelahiran tahun berapa sih sebenarnya? Jeff Bezos ini dia kelahiran tahun 64 bro. Oh tahun 64. Iya, ya belum tua-tua banget. Iya berarti belum tua banget dong. Iya, dia beda sekitar ya. Berarti sekarang 57 lah kira-kira. 20, nggak sampai 20 tahun ya bedanya sama gue ya. Oh gitu ya? Iya. Oh, berarti 20 tahun kemudian lu bisa pergi ke angkasa ya? Iya, berarti gue masih memungkinkan masih memungkinkan. Gue masih punya rentang waktu 20 tahun nih. Oh, benar. Buat jadi orang terkaya di dunia gitu. Bedanya apa? Bedanya apa? Jeff Bezos 20 tahun tuh udah kaya bro. Oh iya. Kan memegang terkayanya kok udah 20 tahun nih. Kalau lu baru mengejar gitu. Yang gue tahu itu ya, dia tahun 97, itu aja dia udah jadi miliuner di Amerika. Tuh kan, 97 kan? Iya kan? 97 itu berapa tahun yang lalu ya bro? Anggap aja sekarang 2000 lah, berarti 20 tahun yang lalu bener kan? Iya. 20 tahun yang lalu tuh dia udah kaya bro. Gue 20 tahun yang lalu, gue masih kecil bro. Berarti masih ada lah, masih ada nih. Boleh. Masih memungkinkan. Masih mungkin. Kan nggak ada salahnya kita nggak ada salahnya kan? Iya. Betul. Dari hal yang kecil, kita berusaha terus jadi sesuatu yang besar. Ya, Jeff Bezos ini keren banget sih kalau menurut gue ya. Maksudnya walaupun dia kontroversi dan lain-lain, tapi dia berprestasi dari sejak sekolah. Nah latar belakangnya gimana tuh si Jeff Bezos? Latar belakangnya orang tuanya tuh maksudnya orang yang keluarga harmonis apa gimana? Nah, memang dia dari keluarga yang broken ya. Oh dia broken. Broken family, memang ibunya tuh married lagi. Nah, dia itu dulu banyak ikut sama si opanya, kakek dari ibunya. Kakek dari ibunya yang tadi gue cerita itu direktur badan atomik di Amerika. Orang pinter lah ya. Orang pinter lah. Dia itu jadi sering ikut kalau di Amerika tuh ada liburan musim panas. Liburan musim panas. Nah, dia ikut liburan musim panas itu di tempat kakeknya. Jadi kakeknya tuh punya ranch. Oh, peternakan. Peternakan. Tapi peternakannya bukan kayak di sini. Peternakan di sana tuh ya kalau kalian hektar-hektaran gitu ya. Emang keren, fasilitasnya bagus gitu ya. Nggak kayak di sini lah, beda lah. Oh, berarti dia belajar tuh. Maksudnya dia lagi liburan tuh dia main ke sana ke rumah kakeknya. Dia banyak nimba ilmu juga dari kakeknya. Ya that's why mungkin ya kalau kita mau jadi seseorang yang sukses, katanya kita gaul lah sama orang yang sukses ya kan? Iya benar. Bener gak? Katanya kalau kita mau jadi direktur, gaul lah sama direktur. Kalau lu pengen hoki, gaul lah sama orang hoki. Nah, lu kan hoki. Makanya gue sekarang gaul lagi sama lu. Undian. Raffle kan? Tapi bukan togel loh bro. Iya. Tapi cobain sekali-sekali togel. Nah, Jeff Bezos ini kayaknya dia banyak dapat ilmu dari si opanya, dari kakeknya. Memang kakeknya mungkin karena waktu itu kan orang tuanya cerai nih bro. Ya mungkin akan beda ya namanya. Oh, sorry bro, gua kayak tahu nih. Si Jeff Bezos ini tuh pakai nama tuh bukan dari ayah aslinya ya, marga ya? Justru dari ayah tirinya. Bapak tirinya, benar. Ya. Karena namanya yang nama bapak aslinya itu ditinggalkan lah sama ibunya karena udah bercerai kan. Nah, jadi ibunya kawin lagi, dinamain lah pakai nama bapak yang sekarang gitu, bapak tirinya. Tapi ya itu tidak menjadi halangan juga bro, buat dia menjadi sukses gitu kan. Benar. Nah di balik ini juga ya mungkin latar belakang keluarganya mungkin kurang harmonis. Iya. Jadi gini bro, yang gua ambil dari cerita ini tuh walaupun dia broken home, tapi dia tidak menutup atau mengurangi
impian dia. Iya. Gitu kan biasanya tuh ya banyak lah bro, yang gue dengar istilah yang broken home tuh anaknya malah jadi lari ke narkoba. Iya benar. Pelarian ya. Pelariannya ke yang nggak bener lah, malah jadi nggak jadi sesuatu nih. Iya. Nggak jadi something kan. Nah besok ini tuh kita bisa ambil pelajarannya apa, karena ya itu buat dia nggak jadi masalah. Iya. Dia tetap terus Dia fokus sama mimpinya. fokus sama mimpinya. Fokus sama mimpinya, dan dia bisa dia bisa menggali potensinya lah. Tadi kan dia juga sempat kuliah di fisika. Ya. Sempat kuliah di fisika, gagal. Kalau dia nggak gagal dia jadi ilmuwan sekarang. Nah, itu dia. Nggak jadi orang terkaya. Ternyata dia juga nggak cocok juga. Karena waktu zaman dia sekolah juga dia bukan orang yang pinter-pinter banget, bro. Sebetulnya dia bukan orang pinter-pinter banget ya. Dia bukan anak yang pinter-pinter banget. Tapi dia cukup jeli karena zaman dia sekolah itu dia juga di pelajaran ekonomi dia nggak terlalu pinter. Karena menurut dia ekonomi ilmu yang sama dipelajari sekolahan. Iya, di sekolahan sama ekonomi terapan beda. Menurut dia ya. Mungkin dia begitu. Ini kata-kata dia. Iya, dia kata-kata dia. Bukan kata-kata kita ya. Kata-kata aja Bezos. Berbeda. Jadi apa yang menjadi ekonomi terapan itu perlu dipelajarin. Tapi berbeda dengan kenyataannya. Tapi begitu dia kuliah memang dia pinter, cukup pinter. Dia di kuliah ternama lah ya. Iya, dia bisa lulus masuk Princeton, iya. Tapi kalau mau coba kan, bro, daftar Princeton siapa tahu keterima kan, nggak kuat 2-3 bulan. DO-nya. Siapa tahu bisa jadi ya 1/4 atau 1/3 Jeff Bezos lah. Kayak si Mark Zuckerberg kan dia. Oh iya, Facebook. Ya, Facebook kan dia DO dari Harvard kan. Oh dia tuh DO dari Harvard. DO juga, bro. Bisa jadi kaya juga kan? Iya. Tapi kalau dia kan nggak DO, bro. Dia nggak DO. DO-nya aja segitu ya? Iya. Apalagi dia lulus ya? Si Mark aja DO dari Harvard punya Facebook. Jeff Bezos nggak DO. Jadi orang terkaya di dunia. 3.000 triliun guys. Kebayang kan? Itu kayak Paman Gober, tau kan Paman Gober punya satu gedung uang kan, isinya duit semua ya. Itu saingannya kayaknya tuh. Gober. Cuman di sini yang pelajaran yang gue ambil sih, dia tuh bisa menciptakan ide ya. Ya kan itu yang mahal tuh sebenarnya itu kan. Nah, idenya zaman dulu belum ada tuh. Ya. Orang jualan pionir ya dia ya. Buku walaupun hanya buku, tapi dia bisa jual online. Dan online-nya itu bukan hanya di seluruh Amerika doang, tapi seluruh dunia. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini idenya nih. Makanya ditiru oleh yang sekarang ini kayak Shopee gitu kan. Benar. AliExpress lah, gitu, Tokopedia lah gitu kan. Nah, ini semua tuh bermula dari Amazon kan. Ya, awalnya tuh gue baru tahu namanya belanja online lewat internet itu hanya 2. Amazon dan eBay. Oh ya eBay. Tapi kalau eBay itu kan dia lelang ya. Lelang, jadi kita ikut lelang. Memang ada yang jualan juga, tapi mayoritas lelang banyaknya. Jadi 2 itu yang pionir lah zaman dulu ya. Zaman dulu, zaman 90-an tuh mereka udah ada. Udah ada, begitu masuk tahun 2000-an internet makin terdevelop, makin kenceng, makin bagus. Banyak lah yang serupa gitu kan. Betul. Toko-toko online. Nah, di kita mungkin marketplace ya. Marketplace di kita kan. Tapi jangan salah loh, makin kesini itu dunia online tuh makin besar. Berkembang ya. Makin berkembang. Malah toko-toko yang biasa gitu yang bukan online tuh makin switch ke online juga sekarang. Switch ke online. Iya. Ya kayak zaman dulu lah bro. Istilahnya kan zaman dulu kan naik beca ya. Zaman kita kecil naik beca. Ya kan. Ganti ke taksi ya kan ya. Beca akhirnya tersisih kan ya, karena apa lebih cepat ya benar ya kan. Nah si taksi ini sekarang tersisih sama apa online bro. Iya betul gitu sekali kan. Jadi harus mengikuti zaman, menyesuaikan sama kemajuan teknologi sekarang. Karena teknologi sih ya ada benernya memang mempermudah segalanya. Tapi kita jangan sampai juga ya kalau kita bilang kebablasan. Diperbudak teknologi. Kalau sekarang kan banyak orang nih kecanduan handphone terus sehariannya kan. Iya. Dia udah lupa nih sama yang lain. Itu sampai ada terapinya, bro. Biar bisa lepas dari. Tapi gimana, bro? Sekarang situasi mendukung COVID. Bener sih. Semua online loh, bro. Benar. Mau nggak mau jadi gadget semua. Serba apa-apa terhubung sama gadget ya, bro ya. Terhubung sama gadget. Ya, gadget mempermudah juga sih teknologi memang. Nah, kayak sekarang juga kayak eBay, Amazon sampai sekarang masih eksis kan, bro? Masih eksis. Makin besar. Even sampai sekarang ya kayak lu bilang, ada lagi tuh namanya Just Tip. Just Tip. Just Tip. Nah, misalkan kita kesulitan tuh beli dari eBay atau Amazon ini, kita bisa kirim dulu ke Just Tip yang ada di sana ya. Di sana nanti dia bawain kirim ke sini. Nah, itu sih mempermudah juga sih, bro. Jalan loh Just Tip, bro. Iya, Just Tip ya. Itu ide bagus juga, bro. Apa kita mau coba-coba?
Just tip Amerika ke sini, terus just tip dari Eropa ke sini. Susah bro, Covid bro. Sekalian jalan-jalan. Bener-bener. Siapa tahu kan ketemu Jeff Bezos kan lagi beli burger di pinggir jalan atau apa ya. Jeff, anak angkat dong. Dapat 0,01% ya. Sahamannya. Nah, Jeff Bezos ini memang pribadi yang unik sih ya. Uniknya apa nih bro? Uniknya memang dia ya itu tadi dibalik dia bisa berhasil seperti sekarang, memang dibalik itu banyak orang yang tidak suka sama dia. Gitu kan, tapi sayangnya ya kontroversinya di situ ya. Makanya kayak yang tadi soal petisi biar dia nggak balik lagi ke bumi itu, kita lihat nanti kelanjutannya bakal seperti apa tuh. Ya. Karena gue juga pengen tahu sih yang rencana soal dia berangkat ke luar angkasa ini, kelanjutan ceritanya akan seperti apa. Yang pastinya sih bakal seru banget ya. Seru banget. Nantinya kedepannya dia bakal create apa lagi. Ya, karena menurut gue juga orang bisa menjadi orang sesukses ini, dia pasti punya brilliant mind bro. Ya, brilliant mind. Ya, brilliant mind. Jadi pemikiran-pemikiran yang di luar kebiasaan, out of the box gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu yang orang lain juga mendapatkan dampak positif juga bro, dari karya-karyanya dia. Ya nggak? Dari kayak Amazon ini kan kita dipermudah. Betul. Mau apa-apa, mau beli ini ada, mau beli itu ada. Walaupun awalnya dari cuman jualan buku, kita bisa beli hal-hal lain juga. Betul. Nah, dia juga dulu itu ada satu cikal bakal kayak iPad ya. Kalau dulu tuh namanya ada Amazon Kindle. Amazon Kindle itu kita bisa baca buku lewat si tablet. Tablet itu hanya buat baca buku. Kayak iBook gitu ya? Iya. Nah, kalau baca bukunya pakai tablet gitu ya? Terdevelop jadi iPad. Iya, tapi tetap si Amazon Kindle ini masih ada, bro. Masih ada ya? Masih ada. Dan itu pionir kali ya? Nah, itu mungkin menurut gue sih salah satu cikal bakalnya jadi iPad. Jadi gitu. iPad ya? Ide yang dikembangkan bisa jadi iPad. Iya, betul. Gitu. Menurut gue itu juga sesuatu yang inovatif juga pada zamannya kan. Betul. Kalau hari gini sih udah umum banget. Ya. Kita semua mungkin udah pegang tablet kan. Udah hari-hari biasa kan. Anak-anak tablet yang buat minum kan? Beda bro. Tablet gitu. Nah, tablet yang biasa dipegang anak-anak. Nah itu, jadi kalau dulu dia udah bisa bikin seperti itu. Nah, yang kita nantikan tuh nanti terobosan-terobosan apa lagi ya kan? Apakah dia bikin mobil terbang nanti? Nah, itu kan harapan-harapan kita ya, maksudnya dia seorang yang punya ilmu segitu dalamnya di computer science gitu. Iya, betul. Kita berharapnya dia bisa create apa yang bisa membantu kita nih di kehidupan sehari-hari ya nggak? Atau mungkin dia ke luar angkasa tuh dia di sana melihat, wah kayaknya bisa bikin apa nih, ya kan? Jadi nanti kita bisa ke sana juga. Ya touring ke sana lah. San Mori gitu kan. Oke, bro. Terakhir nih. Sebelum kita tutup, dari cerita Jeff Bezos ini apa yang lu tangkap, pesan kesan apa yang bisa lu bagiin ke Family Seeker nih? Kalau yang utama sih gue bilang mimpi ya. Mimpi dari mimpi yang kecil. Mimpi yang kecil itu kalau kita fokus konsisten dan pantang menyerah, itu nggak bukan tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang besar. Mantap. Walaupun dari hal yang kecil ya. Jadi harus banyak tidur nih. Cobain bro. Banyak tidur kan kita bisa bermimpi. Itu mah Nobita. Oke, sorry lanjut bro. Nah dari mimpi yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar dengan kita gigih, yang pastinya dengan berusaha dan berdoa juga. Mantap, orang telah ya. Itu aja? Itu aja dari gue. Siap, mantap Family Seeker. Terima kasih udah nonton episode yang kali ini. Kalau memang kalian suka di like, kalau memang kalian ingin memberikan komen juga langsung aja tulis komen kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.